Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan ini masih lanjutan pembahasan dari lam ibtida, di mana fokus kita pada saat sekarang ini adalah tentang lafaz-lafaz yang dapat dimasukin oleh lam ibtida, di mana lafaz tersebut tidak dimasukin oleh inna. Sebagaimana pada pembahasan terdahulu telah dipaparkan bahwa posisi daripada lam ibtida itu terletak di awal susunan kalimat. Biasanya masuk kepada mubtada. Ketika mubtada ini dimasukin oleh inna, maka lam ibtida ini tidak bisa diletakkan dan mengiringin daripada inna. Kenapa? Karena inna ini berfungsi sebagai taukid, sementara lam ibtida itu juga sama berposisi atau berfungsi sebagai taukid pula. Maka tidak boleh terjadi berkumpulnya dua taukid. Dengan demikian, lam taukid tersebut tergelincir atau dipindah posisinya yang asalnya pada inna, dipindah kepada khobar daripada inna. Maka lam ibtida itu nanti dapat dikatakan dengan lam muzahlaqah. Hal tersebut terjadi karena memang terjadinya proses tergelincirnya lam ibtida yang ada di inna berpindah kepada khobarnya inna. Jadi lam muzahlaqah itu artinya lam yang tergelincir. Atau boleh juga lam ibtida yang dimasukin oleh inna itu disebut dengan lam inna. Ini ketika sudah dimasukin oleh inna. Namun manakala belum dimasukin oleh inna, maka lam tersebut dinamakan dengan lam ibtida, bukan lam muzahlaqah dan bukan lam inna. Lalu apa saja lafaz yang dapat dimasukin lam ibtida selain dari mubtada atau khobar daripada inna? Yang pertama, lam ibtida itu dapat menempati di posisi khobar dari mubtada yang muqaddam, jadi khobar yang didahulukan. Contohnya seperti lafaz Zaidun najihun. Zaidun adapun Zaid, najihun ialah orang yang sukses atau orang yang berhasil. Lafaz najih ini adalah khobar daripada mubtada. Ketika lafaz najih ini didahulukan sehingga menjadi najihun Zaidun, maka di sini boleh diberi lam ibtida sehingga menjadi lanajihun Zaidun. Jadi alasannya khobar dari mubtada ini didahulukan sebab dimasukin oleh lam ibtida. Lanajihun ialah benar-benar orang yang sukses, Zaidun adapun Zaid. Ini posisi yang pertama. Kemudian posisi yang kedua adalah dapat masuk kepada kalimat fi'il. Baik fi'il tersebut masuk dalam kategori fi'il jamid ataupun fi'il yang mutasharrif, yang memiliki asal kata sehingga dapat ditasrif. Contohnya yang masuk pada fi'il jamid seperti lafaz labisa ma kanu ya'maluna. Labisa ma kanu ya'malun. Labisa ma, sungguh seburuk-buruknya sesuatu, kanu yang ada siapa mereka, ya'maluna ialah melakukan siapa mereka. Sungguh amat buruk apa yang mereka kerjakan itu. Di sini kita perhatikan lafaz labi sama. Bisa ini merupakan fi'il jamid, di mana sebelum fi'il jamid di sini dimasukin oleh yang berfungsi sebagai taukid. Jadi sungguh atau benar-benar amat buruk sekali apa yang telah mereka lakukan itu.
Ini yang masuk pada fi'il jamid. Selanjutnya contoh yang masuk pada fi'il mutasharrif. Seperti lafaz laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailina. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailina. Laqad kana, sungguh, kana ada fi Yusufa, di dalam kisahnya Nabi Yusuf, wa ikhwatihi, dan saudaranya Nabi Yusuf, ayatun, apa, beberapa tanda, lisailina, bagi orang-orang yang bertanya. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Nabi Yusuf dan saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Kita perhatikan lafaz laqad kana. Kana ini adalah merupakan fi'il mutasharrif di mana dia dimasukin oleh lam ibtida. Namun menurut sebagian ulama, manakala lam ibtida itu masuk kepada kalimat fi'il secara langsung tanpa diiringin dengan inna, jadi tidak diiringin dengan inna sebelumnya, maka dalam hal ini lam tersebut mengandung makna qasam, mengandung makna sumpah, jadi tidak mengandung makna taukid, sehingga lam ini disebut dengan lam qasam, bukan lam ibtida. Ini menurut sebagian ulama. Dengan demikian, makna daripada lafaz laqad kana fi Yusufa ini menurut sebagian ulama adalah demi sungguh telah ada pada kisah Nabi Yusuf dan saudaranya itu. Jadi lam ini bermakna qasam sehingga dimaknain dengan demi. Sementara qad di sini mengandung makna tahqiq, yaitu mengandung makna sungguh. Terkait dengan lam ibtida yang masuk kepada inna, ini boleh masuk kepada khobar daripada inna, namun tidak boleh masuk kepada khobar dari saudara-saudaranya inna, yaitu yang berupa la'alla, laita, ka'anna, dan lakinna. Sekali lagi, terkait dengan inna, lam ibtida itu hanya bisa masuk kepada khobar daripada inna, namun tidak bisa masuk kepada khobar dari saudara-saudaranya inna. Jadi tidak bisa masuk pada khobar dari la'alla, laita, ka'anna, ataupun lakinna. Apa alasannya? Karena di samping inna ini dapat merubah kepada hukum i'rab yang terjadi pada mubtada dan khobar, keberadaan inna itu hanya sekedar taukid saja, yaitu hanya untuk mempertegas makna dari susunan kalimat yang ada, tidak merubah kepada makna dari susunannya. Berbeda dengan lafaz la'alla, laita, ka'anna, dan lakinna. Di samping mereka ini dapat merubah kepada hukum i'rab mubtada dan khobar, juga dapat merubah kepada makna susunan yang ada. Kita ambil contoh seperti lafaz Zaidun qaimun. Zaidun adapun Zaid, qaimun ialah berdiri. Ini adalah informasi bahwa Zaid itu berdiri. Ketika dimasukin inna, maka lafaz Zaidan yang asalnya rofa akan berubah menjadi nasab sehingga dibaca inna Zaidan. Namun informasi yang ada pada lafaz Zaidun qaimun itu tidak berubah, hanya diberi penegasan bahwa Zaid ini benar-benar berdiri. Berbeda manakala dimasukin oleh saudaranya inna, katakanlah di sini dimasukin oleh la'alla, maka akan menjadi la'alla Zaidan qaimun. Di samping i'rabnya pun nantinya akan berubah, maknanya juga akan berubah. Asalnya Zaidun qaimun adalah informasi bahwa Zaid itu berdiri. Ketika dimasukin oleh la'alla Zaidan qaimun, maka informasi itu masih belum terjadi, hanya sekedar harapan saja.
la'alla Zaidan qaimun, semoga atau mudah-mudahan Zaid itu berdiri. Berarti Zaid masih belum berdiri, hanya sekedar harapan saja. Inilah yang dimaksud dengan dapat merubah kepada makna yang ada. Sehingga khobar dari inna dapat diberi lam ibtida menjadi inna Zaidan laqaimun, namun untuk saudara-saudaranya tidak boleh dikatakan la'alla Zaidan laqaimun ataupun yang lainnya. Namun dalam hal ini menurut ulama Kufah ini memperbolehkan saudaranya inna yang berupa lakinna pada khobarnya boleh diberi lam ibtida. Ini menurut ulama Kufah. Contohnya seperti lafaz yalumunani fi hubbi Laila awadhili walakinnani min hubbiha la'amidu. Yalumunani, mencaci ni kepadaku, fi hubbi Laila, karena mencintai Laila, awadhili, siapa orang-orang yang memakiku, walakinnani, akan tetapi diriku, min hubbiha, karena mencintai Laila itu, la'amidu, ialah tak berdaya. Orang-orang yang memakiku, mencela diriku karena mencintai Laila, namun aku niscaya menjadi tak berdaya karena cintanya. Di sini kita perhatikan lafaz la'amidu. Lafaz ini adalah khobar dari lakin. Pada khobarnya terdapat lam ibtida. Ini menurut ulama Kufah. Namun menurut jumhur ulama, lam yang ada pada lafaz la'amidu itu adalah lam ziyadah, yaitu lam sebagai huruf tambahan saja, bukan lam ibtida. Dalam susunan ini terdapat sesuatu yang menarik, yaitu kita perhatikan lafaz yalumunani. Fiilnya ini terdapat wawu jamak, namun fa'ilnya bukan wawu jamak ini, melainkan fa'ilnya adalah lafaz awadhili. Jadi fiilnya dibentuk jamak karena fa'ilnya di sini dibentuk jamak. Menurut kaidah susunan semacam ini tidak diperbolehkan. Selamanya fiilnya itu harus berbentuk mufrad, artinya sepi dari tanda tasniah ataupun tanda jamak, manakala fa'ilnya berupa fa'il yang dohir, baik fa'ilnya tersebut berupa mufrad, tasniah ataupun jamak. Namun di dalam susunan ini pada fiilnya terdapat tanda jamak. Logat semacam ini memang ada di dalam logat bahasa Arab, yaitu logat yang terkenal dengan logat akaluni al-baragid. Logat akalunil baragid itu adalah memberikan tanda kepada kalimat fiil sesuai dengan fa'ilnya. Jadi manakala fa'ilnya di sana berbentuk tasniah, maka pada fiil itu diberi tanda tasniah. Begitu juga manakala fa'ilnya berbentuk jamak, maka pada fiilnya pun diberi tanda jamak. Sebagaimana pada lafaz akaluni al-baragid, maknanya adalah nyamuk-nyamuk itu menggigitku. Di sini lafaz al-baragis adalah fa'il daripada lafaz akalu, dan akalu ini adalah fiil di mana pada fiilnya diberi tanda jamak karena pada fa'ilnya berbentuk jamak. Ini memang ada di dalam sebagian dari orang-orang Arab yang menggunakan logat semacam ini. Selanjutnya adalah kapan huruf inna dan lam ibtida ini sama-sama diterapkan di dalam susunan kalimat. Pada asalnya inna ini dapat diletakkan pada susunan mubtada dan khobar kapan saja sesuai dengan kehendak kita. Demikian pula dengan lam ibtida. Kita boleh memberi lam ibtida pada khobar daripada inna ataupun tidak. Pertanyaannya adalah kapan huruf inna dan lam ibtida ini harus sama-sama diterapkan di dalam satu susunan kalimat. Jadi tidak salah satunya, dan hal tersebut bersifat wajib. Maka mari kita perhatikan contoh berikut. Ada pernyataan ma Khalidun najihun fil imtihan. Ma Khalidun najihun fil imtihan. Ma tidak, Khalidun adapun Khalid, najihun ialah lulus, fil imtihan di dalam ujian.
Khalid tidak lulus dalam ujian. Pernyataan ini hanyalah informasi. Kemudian katakanlah di sini ada orang yang mendengar dan memberikan penegasan dengan pernyataan inna Khalidan najihun fil imtihan. Inna Khalidan najihun fil imtihan. Sesungguhnya Khalid itu lulus dalam ujian. Pernyataan yang kedua ini adalah untuk membantah dari pernyataan yang pertama. Jadi pernyataan yang pertama menyatakan bahwa Khalid itu tidak lulus pada ujian. Kemudian dibantah dengan pernyataan yang kedua, tidak. Sesungguhnya Khalid itu lulus di dalam ujian. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang ini. Jadi ma Khalidun binajihin fil imtihan. Jadi ditambah dengan bi. Sungguh Khalid itu tidak lulus dalam ujian. Jadi pada pernyataan ini ditambah dengan ba untuk mempertegas bahwa Khalid itu benar-benar tidak lulus dalam ujian. Maka untuk menyangkal pernyataan ini, maka kita perlu menambah lam pada khobarnya. Jadi ditambah dengan inna Khalidan lanajihun fil imtihan. Sungguh Khalid itu benar-benar lulus di dalam ujian. Dari sini kita dapat membedakan bahwa ketika pada pernyataan yang pertama di mana di sini tidak terdapat ba, maka pernyataan ini hanyalah menafikan atau memberikan pernyataan bahwa Khalid itu tidak lulus di dalam ujian. Maka untuk menyangkal hal tersebut kita cukup mempertegas dengan keberadaan inna saja. Inna Khalidan najihun fil imtihan. Tidak perlu ada lam ibtida. Namun manakala pernyataan itu ditambah dengan ba yang berfungsi sebagai penegas bahwa Khalid itu benar-benar tidak lulus di dalam ujian, maka untuk menyangkalnya kita perlu memberikan penegasan lebih, yaitu dengan cara memberi tambahan inna dan tambahan lam ibtida. Jadi double taukidnya. Sungguh Khalid itu benar-benar lulus di dalam ujian. Jadi kapan penerapan inna dan lam ibtida sekaligus di dalam susunan kalimat adalah manakala dipergunakan untuk mempertegas atau menyangkal hal yang memang sebelumnya telah ditegaskan. Maka dipertegas dengan memberikan dua taukid, yaitu inna dan lam ibtida, bahwa informasi itu benar-benar salah dan tidak benar. Selanjutnya adalah apabila khobar daripada inna ini dimasukin oleh nafi, apakah boleh juga dimasukin dengan lam ibtida? Maka jawabannya di sini tidak boleh. Jadi apabila khobar daripada inna itu sudah dimasukin oleh nafi, maka pada khobar tidak boleh diberi lam ibtida. Alasannya adalah karena pada umumnya nafi itu berupa lam. Jadi berupa lam atau berupa la. Manakala ditambah dengan lam ibtida, maka dalam ini akan berkumpullah dua lam. Dan hal ini tidak diperbolehkan. Jadi manakala kita menemukan khobar daripada inna tersebut terdapat nafi yang berupa lam, kemudian juga dimasukin dengan lam ibtida, maka hal tersebut sangat jarang sekali terjadi. Tapi pada umumnya tidak diperkenankan manakala lam ibtida sudah dimasukin oleh nafi yang berupa lam. Contohnya kita temukan di dalam sebuah syair. Wa'lam anna tasliman wa taraka lala mutasyabihani wala sawaun. Wa'lam dan yakinlah anna tasliman wa taraka, kepada sesungguhnya berserah diri kepada Allah dan tidak berserah diri kepada Allah, lala mutasyabihani, ialah tidak serupa keduanya, wala sawaun, dan tidak pula sama. Yakinlah bahwa sesungguhnya berserah diri kepada Allah dan tidak berserah diri itu tentu merupakan hal yang tidak serupa dan tidak sama. Di sini kita perhatikan lafaz lala mutasyabihani. Lafaz ini merupakan khobar daripada inna, di mana khobarnya di sini sudah dimasukin oleh la nafi, namun di samping itu juga dimasukin oleh lam ibtida. Susunan semacam ini ada, namun hal tersebut sangat jarang sekali terjadi.
Ada banyak sekali contoh daripada lam inna atau lam ibtida yang masuk di dalam khobar daripada inna yang terdapat di dalam Al-Quran. Contohnya seperti innallaha la ghafurun rahimun. Innallaha, sesungguhnya Allah, la ghafurun, ialah zat yang benar-benar maha pengampun, rahimun, zat yang maha penyayang. Di sini kita perhatikan lafaz la ghafurun yang merupakan khobar daripada inna, di mana pada khobarnya di sini diberi lam ibtida. Contoh yang lain, inna haula'i la syirzimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna la jami'un khadirun. Inna, sesungguhnya, haula'i, mereka Bani Israel, la syirzimatun, ialah sungguh golongan, qalilun, yang kecil atau yang sedikit. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka haula'i, lana, pada kami, laghaidun, ialah orang-orang yang seringkali membuat marah. Wa inna la jami'un khadirun, wa inna, dan sesungguhnya kami, la jami'un, ialah golongan khadirun, yang selalu berjaga-jaga. Sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil atau golongan yang sedikit, dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan marah kepada kita, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga. Di sini kita perhatikan lafaz la syirzimatun. Ini adalah khobar daripada inna, di mana pada khobarnya ditambah dengan lam ibtida. Begitu juga dengan lafaz la ghaidun. Ini adalah khobar dari lafaz innahum, di mana pada khobarnya terdapat lam ibtida. Demikian pula yang ada pada lafaz la jami'un yang merupakan khobar daripada inna, di mana khobarnya di sini juga terdapat lam ibtida. Demikianlah penjelasan tentang lam ibtida serta posisinya di dalam susunan kalimat. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.